Selamat datang kembali teman-teman di channel Cahyaning Nalar, channel yang berusaha membicarakan hal-hal yang berbau filsafat dan pemikiran. Kali ini saya ingin ngomongin perdebatan Guru Gembul dengan Ustadz Wafi di Robito Alawiyah yang kemarin ramai kita saksikan bersama. Tapi yang mau saya omongin bukan soal nasabnya, melainkan bagaimana mereka memperdebatkan apa yang disebut ilmiah dan siapa yang lebih ilmiah. Setelah nonton debat kemarin antara Guru Gembul dan Ustadz Wafi, saya lebih senang. Karena tampaknya perdebatan nasab ini bergeser sedikit lebih maju. Sebelumnya hanya soal saling klaim metode nasabnya masing-masing, terus-terusan ngomongin otoritas, tanpa mempersoalkan terlebih dahulu, apakah bersandar pada otoritas itu valid untuk sebuah pengetahuan hari ini atau tidak. Atau justru jangan-jangan pada otoritas itulah penyalahgunaan justru terjadi. Nah, kali ini Guru Gembul dikeroyok dalam tanda petik ya, yang memperdebatkan mana yang ilmiah dengan orang-orang Robito. Salah satunya di situ ada Ustadz Wafi. Ustadz Wafi mengatakan bahwa yang ilmiah itu dicapai melalui panca indera yang sehat, kabar yang pasti yang disampaikan banyak orang atau oleh Nabi melalui bukti mukjizat, dan yang ketiga melalui akal. Bagi Guru Gembul ini dianggap tidak ilmiah, bahkan dianggap teologis dan berbau tradisi. Bagi Guru Gembul, ilmiah itu harus memiliki seperangkat metodologi dan bersifat indrawi, atau bahasa yang lebih presisi mungkin empiris dan verifiable atau dapat diverifikasi. Berangkat dari dua pemahaman ini, perdebatan antara Ustadz Wafi dan Guru Gembul berlangsung panjang dan lebar pada waktu itu. Walaupun saya melihatnya dari definisi keduanya, soal apa yang disebut ilmiah itu tidak semuanya berbeda sebetulnya. Perbedaannya hanya pada soal pengetahuan jalur kabar mutawatir atau kabar yang disampaikan oleh banyak orang. Bagi Guru Gembul, cara ini subjektif, ya, tidak objektif. Sementara ilmiah itu harus objektif. Objektif dalam hal ini berarti peran subjek harus dibuang jauh-jauh, ya. Karena subjek itu punya perasaan, punya emosi, dan kecenderungan tertentu sehingga data yang dihasilkan oleh seorang subjek tidak akan pernah akurat dan tepat. Selalu ada bumbu-bumbu, selalu ada kepentingannya, kira-kira begitu ya. Sementara di soal penerimaan indera dan akal dalam menghasilkan produk ilmiah, saya kira Guru Gembul dan Ustadz Wafi tidak ada perbedaan. Artinya sama-sama menerima di situ. Makanya tak ada perdebatan yang panjang soal yang indrawi dan yang rasional. Yang banyak perdebatannya itu adalah yang indrawi dan penyampaian yang sifatnya mutawatir. Memang kalau ditelisik lebih jeli, kerja ilmiah itu sebetulnya tidak murni indrawi. Misalnya ilmiah itu punya hipotesis ya. Pertanyaannya apakah hipotesis itu bersifat indrawi? Jelas kebutuhan para hipotesis dalam penelitian ilmiah adalah kebutuhan yang didasarkan pada nalar yang rasional, bukan indrawi. Karena belum melakukan penelitian, indrawinya gimana? Kira-kira begitu ya. Kemudian berikutnya, temuan indrawi itu bersifat partikular, khusus. Sederhananya begini, kalau Anda memasak air di dapur, ya, indera kita hanya melihat di situ ada air, panci, kompor, api, dan gas. Apa yang bisa kita jelaskan atau simpulkan dari semua benda-benda itu? Indera tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Bahwa gas menyebabkan adanya api, lalu kemudian api menyebabkan air panas, dan air panas yang menyebabkan uap, dan seterusnya. Itu kesimpulan yang dibuat oleh akal, bukan indera. Kenapa akal bisa membuat kesimpulan demikian? Ini diakui oleh banyak filsuf bahwa akal itu punya kategori sebab akibat. Walaupun jangan dipisahkan juga ya, antara akal tanpa stimulasi indera ya tidak bisa apa-apa juga. Karena itu yang indrawi dan rasio ini bersifat linier, bukan saling menegasi. Dan memang yang disebut ilmiah hari ini atau setidaknya yang dimaksud oleh Guru Gembul, ya, ilmiah itu adalah empiris berbasis pada indera. Bahkan kalau kita lebih agak sedikit mendalam lagi, indera sebagai satu-satunya yang sahih untuk pengetahuan ilmiah itu tidak bersifat indrawi sebetulnya. Jadi indera sebagai alat yang sahih, sebagai alat pengetahuan itu dibuktikannya secara rasional, bukan indrawi. Inilah betapa bahwa konstruksi ilmu pengetahuan itu tidak bisa dipisah-pisah antara yang indrawi dan yang rasional. Mungkin begini ya, kan ada level data, informasi, pengetahuan, dan ilmu pengetahuan. Data itu misalnya gelas. Ada 5 gelas, 10 gelas, itu data.
Informasi itu misalnya 5 gelas berada di kamar rumahku mulai kemarin sore. Sementara pengetahuan itu menyingkap struktur yang mendasari. Misalnya gelas itu dibuat dari kaca untuk tujuan minum. Ini pengetahuan. Sementara ilmu pengetahuan ada konstruksi sebab akibat yang membuat kita memahami bahwa gelas itu dibuat dari kaca setelah menyimpulkan dari pengalaman. Lalu bagaimana dengan kabar mutawatir? Kalau dilihat dari konsensusnya, apakah ini ilmiah? Jelas ini tidak ilmiah ya. Karena konsensus ilmiah hari ini tidak memasukkan kabar mutawatir itu sebagai alat dan sumber pengetahuan. Maka secara konsensus kabar mutawatir itu tidak ilmiah. Konsekuensinya kalau ilmu nasab itu mendasarkan pada kabar mutawatir, berarti ilmu nasab itu tidak ilmiah. Atau ilmu apapun yang mendasarkan pada kabar mutawatir disebut tidak ilmiah. Nah, berdasarkan pada neraca Guru Gumbul, ilmiah itu juga harus bersifat indrawi. Maka metode apapun yang tidak mendasarkan pada indera dan verifikasi juga tidak ilmiah. Jelas dalam hal ini saya sepakat dengan Guru Gumbul di sini ya. Karena memang batasan-batasan ilmiah itu seperti itu yang disepakati oleh banyak orang. Itu secara epistemologis ya. Secara ontologis ada batasan juga. Jadi yang diteliti secara ilmiah itu hal-hal yang konkret saja. Makanya Anda tidak akan pernah menemukan penelitian ilmiah tentang jin misalnya. Misalnya penelitian ilmiah pengaruh jin ifrit misalnya bagi naik turunnya nilai tukar rupiah pada dolar misalnya. Itu nggak ada, tak mungkin pernah dilakukan penelitian ilmiahnya. Maka di sini yang beraksi ya, kaitannya dengan jin-jin itu biasanya adalah para dukun ya, bukan saintis. Cuma persoalannya metode ilmiah ini bukan satu-satunya metode untuk sampai pada pengetahuan yang benar. Memang ada upaya untuk menguniversalkan cara pandang ilmiah ini ke semua level pengetahuan, termasuk pada ilmu pengetahuan sosial. Makanya kita mengenal istilah social science. Tetapi belakangan ini kritik pada metode ilmiah ini mulai bermunculan. Karena memang awalnya adalah untuk natural science, ilmu alam ya, bukan ilmu sosial. Kemudian dipaksakan masuk ke ilmu sosial dan ilmu kebudayaan. Ini persoalannya. Kritik-kritik atas metode ilmiah ini biasa dipelajari di dalam kajian namanya filsafat ilmu. Persoalannya bagaimana metode ilmiah dilakukan sehingga menghasilkan suatu penyimpulan valid. Ini melalui tahapan yang panjang, misalnya ilmiah itu harus empiris murni, awalnya begitu, seperti dikatakan oleh Ernest Mach, lalu dikembangkan menjadi bahwa ilmiah itu tidak hanya empiris, ya, tetapi juga harus sesuai dengan kaidah logika formal. Ini yang biasa kita sebut dengan positivisme logis. Ya. Pendekatan ini dikritik lagi oleh salah satu tokoh penting yang bernama Karl Popper, terutama soal prinsip verifikasinya, bahwa disebut ilmiah itu kan harus terverifikasi ya, seperti yang dibilang Guru Gumbul tadi ya, bahwa ilmiah itu harus indrawi dan sekaligus dapat dibuktikan ya, melalui penunjukan verifikasi. Nah, kata Karl Popper, verifikasi itu tidak membuat teori apapun. Verifikasi hanya mengonfirmasi sebuah teori. Nah, kalau yang penting adalah konfirmasi, maka perlu ada hipotesa yang bisa diterima atau ditolak. Dengan kata lain, ilmiah itu bukan hanya bisa dikonfirmasi, tetapi juga bisa difalsifikasi. Kemudian prinsip verifikasi itu lemah, kata Popper. Kenapa? Karena kita tidak mungkin memverifikasi semua hal ini. Besi kalau dipanaskan kan memuai. Ini ilmiah. Tetapi apakah semua tempat berlaku hukum yang sama? Misalnya besi dibawa ke planet, dibawa ke Mars, apakah juga akan memuai dipanaskan dengan suhu tertentu? Belum tentu. Berkembang lagi bahwa ilmiah itu tidak dihasilkan oleh satu orang saja, melainkan hasil dari konsensus para peneliti. Jadi kumpulan dari beberapa penelitian menjadi mata rantai yang kemudian disebut ilmiah. Yang misalnya saja konsep heliosentrisme. Ini tidak dilakukan hanya oleh seorang Nicolaus Copernicus saja ya. Ada banyak peneliti di situ. Misalnya Galileo Galilei termasuk salah satunya. Jadi semua memberikan penguatan dari berbagai penelitian itu lalu dihasilkan apa yang kita sebut sebagai ilmiah. Karena munculnya berbagai kritik-kritik demikian ya, atas apa yang disebut sebagai ilmiah, ya, maka variasi metode untuk sampai pada pengetahuan yang dianggap benar tidak hanya ada pada yang disebut ilmiah. Mungkin saja metode ilmu nasab itu tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, tetapi belum tentu juga tidak bisa membawa kepada kebenaran pengetahuan, termasuk ilmu penelitian hadis dan seterusnya. Jadi metode untuk sampai pada pengetahuan yang benar itu beragam. Dan bahkan
memungkinkan ada sintesa antar metode. Misalnya dalam metode tafsir ayat-ayat suci, sekarang metode tafsir linguistik sudah mulai digunakan juga ya. Salah satunya kalau dalam dunia Islam itu ada nama Nasr Hamid Abu Zaid, dia yang melakukan tafsir linguistik ya, atas kitab suci. Kemudian para ahli nasab misalnya mencoba mengembangkan metodenya dengan mengadopsi metode ilmiah, ya itu sah-sah saja. Toh sebagaimana diperdebatkan kemarin bahwa ilmu nasab itu adalah ilmu buatan manusia di masa lampau yang kemudian disampaikan atau diteruskan secara generasi ke generasi. Artinya tidak haram ya mengkritik metodenya untuk semakin memperkuat pembuktian nasab itu. Sehingga Guru Gembul menyarankan ya para peneliti nasab yang ada di Robitoh itu bahwa perlu mengikuti perkembangan zaman ya, perlu mengikuti perkembangan ilmiah. Di situ Ustadz Wafi sepertinya kurang bersiap ya. Yang bisa dia lakukan menganggap metode dia dan Guru Gembul berbeda itu saja. Dia tidak bisa memberikan tanggapan yang panjang lebar terhadap tidak bisa membuat kritik-kritik ya kira-kira terhadap apa yang disampaikan oleh Guru Gembul. Terlepas dari siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam perdebatan itu, saya kira sudah satu langkah lebih maju ya daripada sekedar tebar kebencian di media sosial baik kubu Muhibbin maupun kubu Kiai Imad. Menurut saya kebencian di media sosial itu ya kita hentikan lah ya, karena itu hanya menunjukkan ya, bahwa Anda terlihat bodoh gitu. Dan satu lagi, saya sangat mengapresiasi Guru Gembul datang sendirian ke kandang Robitoh Alawiyah ya, memperdebatkan persoalan nasab mereka di tengah banyak orang yang ya harus pilih-pilih tempat ya, pilih-pilih waktu untuk bertarung gagasan, bertarung ide, bertarung argumen soal nasab. Walaupun mungkin kesimpulan Guru Gembul ya orang-orang di Robitoh Alawiyah itu tidak terlalu mengerti apa yang disebut sebagai ilmiah, sehingga mereka juga seolah-olah ingin memaksakan metode nasabnya sebagai ilmiah, padahal nggak perlu. Saya kira perdebatan nasab ini tidak akan selesai, teruskan saja sampai ada gagasan-gagasan yang lebih progresif. Dan bagi Anda yang suka tebar kebencian, baik kalangan Muhibbin maupun kalangan Kiai Imad, lanjutkan saja sampai rambut Anda uban semua.